Assalamualaikum teman-teman. Saya ada sebuah video ya, di mana lagi-lagi ini membuat saya ini miris. Sebenarnya ini sudah sempat saya bahas ya di channel ini. Ya, namun sampai sekarang entah ya, saya belum mendapatkan kabar ataupun respon terkait pihak-pihak yang memang menangani hal seperti ini ya, khususnya MUI ataupun Menteri Agama kita yang baru. Ya, untuk ya minimal mendatangi lah ataupun memberikan teguran terhadap orang ini, teman-teman. Maka ya saya rasa cukup penting untuk mengangkat kembali masalah ini. Ya, agar kita semua ini tidak melupakan begitu saja ya ajaran baru ini, teman-teman. Yang tentu kalau kita melihat di videonya itu, ya Allah, astagfirullah. Ya, hal itu sangat-sangat nyeleneh. Bahkan menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan hal semacam ini ya memang seakan-akan gak pernah ada habisnya di negeri kita ini. Ya, kemarin kita tahu ya ada Panji Gumilang. Kemudian ada Mokoli itu ya, yang bisa bahasa semut, cacing, dan lain-lain. Nah, ada lagi muncul Aba Aus yang mengharamkan doa untuk Palestina. Ya, dengan ajaran yang ia bawa bahwa kalau umrah itu ke Vatikan, bukan ke Arab Saudi atau Madinah katanya. Nah, sekarang muncul lagi ya, entah ini sekte atau apa namanya ya, nggak tahu. Tetapi di video itu memperlihatkan ada begitu banyak wanita yang dengan tanpa malunya, yang kalau saya duga ya, mereka itu memperlihatkan ya, pakaian dalamnya di hadapan laki-laki. Mungkin ya, atau mungkin pimpinan ya aliran itu, teman-teman. Atau biasa kita sebut ya, mungkin sebagai kiai mereka lah. Dan lagi-lagi teman-teman ya, ini adalah hal yang sangat-sangat memalukan. Dan lagi-lagi, ya lebih parahnya ia adalah membawa-bawa Islam di situ. Ya mungkin baiknya kita simak videonya. Ibu-ibu ada gak yang punya celana yang dari kolor? Astagfirullahaladzim. Coba di sini, ada berapa orang? Celana dalam yang, bukan celana dalam, celana panjang yang ada kolornya. Coba sini maju. Yang karet. Astagfirullah. Coba yang lagi pakai. Disuruh maju satu-satu teman-teman ya. Kita bisa lihat ini ya, ibu-ibu muslimah yang berhijab ya. Mana? Iya, dilihatin dulu kolor gak? Dilihatin dulu kolornya katanya. Sini madep sini. Sini katanya. Sini madep sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Banyak. Sini sebagian. Separuh sini. Banyak ya. Kasihan ibu-ibu kita, muslimah Tahu kita. gak yang saya maksud? Kolor. Astagfirullah. Hampir dipegang tuh teman-teman. Oh iya, coba madepin sana, Kang Nur, shot. Ibu geser. Nih sini, contohin. Sini, gak apa-apa, kasih lihat Kang Nur. Shoot Kang Nur. Shoot Kang Nur. Coba diperlihatkan dulu. Tepuk tangan dong. Ini pengobat. Maaf teman-teman ya, saya sensor karena hal ini ya tidak pantas untuk kita saksikan. Kita menjaga sebenarnya daripada ibu ini sendiri. Ya Allah. Bye nih. Mana coba? Coba kayak gimana? Kasih lihat dulu sini. Oke, Ya lulus, Allah. masuk sana. Lulus katanya, sudah dilihat, lulus, Kasih masuk. lihat dulu. Astagfirullah. Ya, sudah diperlihatkan, lulus katanya, Kasih masuk. lihat. Sip. Innalillah. Mana kasih lihat? Bu, ibu. Sip, lulus. Ya Mana lagi? Allah. Kasih lihat lagi Kang Nur. Sana ada sana. Menghadap kamera katanya, dibuka. Sip, Ya Allah. lulus. Mana? Sip, lulus. Mana? Buh. Astagfirullahaladzim. Mana? Satu persatu disuruh liatin itunya. Sip, masuk. Sip katanya, lulus, masuk. Pokoknya kalau udah memperlihatkan lulus, masuk. Ini dibuka. Ada yang nggak mau nih teman-teman. Dibuka gak kalau dapat entar dapat berapa nih tuh? Oh, dibuka ntar dapat tuh uang segepok tuh ya. Ya, jadi diiming-imingi teman-teman, duit segepok gitu ya. Ini nggak pakai celana dalam. Ayo ibu, ini tinggalin dulu nanti. Nanti dipaketin pakai peti nih, selesai. Ya Gesek. Allah. Sip, masuk. Ayo mbaknya masuk. Shoot. 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 Astagfirullah. Apa ini? Ada juga yang masih muda teman-teman ya. Geser. Geser. Dibuka ya, dibuka teman-teman. Ya Allah. Mana? Sip. Bagus. Ya. Astagfirullah. Ini kemana ya? Pihak-pihak MUI ataupun Kementerian Agama kita. Ya Pak Menteri Agama kita, ya Pak Prof, lihat dong ini. Ya, ayo dong segera ditindak. Ya.
Jangan ya, ayo buktikan bahwa kabinet kali ini itu memang benar-benar luar biasa. Ya. Sip, oke. Sip, oke. Mana? Saya satu persatu diperlihatkan teman-teman. Di mana? Ya. Ayo teman-teman, saya mohon kepada kalian ya. Saya baru kali ini memohon seperti ini ya. Mohon silakan viralkan video ini agar ini bisa sampai kepada MUI ataupun ya khususnya secara umum pihak Kementerian Agama kita agar segera ditindaklah orang ini teman-teman, atau minimal ya diberi teguran lah. Ya, kenapa? Apa maksudnya seperti ini? Ya. Ini sangat meresahkan teman-teman. Coba. Ini ajaran apa? Coba memperlihatkan bagian dalamnya itunya ya. Oke. Astagfirullah. Jadi Indonesia ini ya banyak sekali hal-hal yang ya begitulah teman-teman. Ya. Karena tampaknya ya memang seakan-akan pemerintah kita ini yaitu cenderung agak lambat untuk mau peduli terhadap penyimpangan-penyimpangan syariat yang ada di Indonesia. Ya pokoknya kalau nggak ada kaitannya dengan politik ya nggak akan ada yang serius. Ya, yang cepat respon terhadap hal yang seperti ini. Ya. Dan dari pihak pemerintah kita ya sebenarnya ini sudah lama ya. Saya sudah sempat bahas juga ya sebelumnya di channel ini teman-teman. Ya bahkan ya ini ya pernah diberitakan juga oleh ya media online yaitu fifa.co.id. Ya, di mana menerbitkan berita dengan judul seperti ini teman-teman ya. Ajaran sesat Dwi Susanto. Ya suruh jemaahnya rebus cidi ya untuk obati anak nakal. Pertanyaannya, dia melawan sama orang tua bagaimana caranya sih? Gampang, ambil cadar ibunya atau cadar bapaknya, masukin ke dalam ember yang ada airnya, selep, rendam. Airnya buat minum kopi, buat masak nasi, buat bikin opor, buat bikin gulai. Sampai anaknya itu minum selama 9 hari. Ntar anaknya nurut, nggak ngelawan. Beliau ini dikenal dengan nama Pak Haji Dwi Susanto. Ya sering sekali ya membuka seminar ataupun pengajian tentang ya tips ya agar menjadi kaya raya dengan cara-cara nyeleneh yang diajarkan oleh Pak Dwi Susanto ini. Colek alat kelaminnya bapak atau colek kelaminnya ibu, tempelin ke mobil. Ya Pasti Allah. jadi milik saya. Tips yang selalu diberikan oleh Pak Haji Dwi Susanto ini kepada pengikutnya ataupun kepada audiensnya itu ya selalu saja berkaitan dengan ya anunya seseorang lah teman-teman. Ya kalian pasti paham ya. Misalnya orang yang punya anak ya biar anaknya nurut ya suruh rebus ya celananya ya terus air rebusannya itu ya kasih ke anaknya. Ada juga yang ya kepengen suaminya ini nggak selingkuh ya cara-caranya yang diberikan itu ya juga ada kaitan dengan yang ya di bawah-bawah itulah teman-teman ya kalian pasti sudah paham teman-teman. Ambil fotonya suami, kayak mbaknya ambil foto saya, tulis hajat di belakang foto, kempit di nya ibu. Astagfirullahaladzim. Ya sebenarnya saya nggak peduli ya dengan ritual-ritual mereka yang seperti apapun itu ya terserahlah ya terserah mereka ya kalaupun ada yang dianggap itu termasuk ya misalkan kasus ya atau hal-hal yang tidak menyenangkan yaitu urusan penegak hukum lah. Tetapi yang membuat saya peduli dan mau membahas ini adalah ya karena dikait-kaitkan dengan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera dari saya Bapak Haji Marco Lekumari Milisari. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang ilmu kearifan lokal dari Pak Haji dulu, yaitu tentang ilmu kearifan lokal teman-teman katanya ya dari Pak Haji Dwi Susanto. Jadi ini kalau saya duga muridnya dari Pak Haji Dwi Susanto teman-teman. menyentuhin uang. Yakin saya yakinnya Allah dijawab kabulkan. Seperti ini caranya kalau saya biasa lakukan ketika saya setelah sholat maghrib dan saya nunggu waktu isya. Setelah saya sinan, tabarok wakia, asma usta dan lainnya. Jadi menunggu untuk waktu maghrib isya itu saya biasanya dengan uang. Yang saya niatkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap kepada Allah SWT yang Maha Pengasih. Oh, pakai bismillah juga teman-teman di awal ya. Penyayang dan wasilahnya ilmu kearifan lokal dari Bapak Haji Dwi Susanto dan wasilahnya anak yatim-yatimnya anak yatim Kanang B Pipin dan Bapak Haji Dwi Susanto dan amin-aminnya anak yatim Kanang B RDAY Cibuntu dengan wasilahnya menjalani uang dengan centong keramat yang diberikan oleh centong keramat teman-teman. Masih saja ada orang yang bisa kayak gini Pak Haji Dwi yaitu kan centong keramat.
Saya niatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridha Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang. Yakin saya. Ini duitnya teman-teman ya, digosok-gosok. Yakinnya Allah datangkan uang ratusan juta, ratusan miliar, ratusan miliar. Ilmu kearifan lokal dari Bapak Haji Susanto dengan contoh keramat dari pemberian dari Bapak Haji Susanto. Ya kurang lebih begitulah ya cara-cara mereka, atau bisa kita katakan ritual pesugihan mereka ya, atau apalah ya sebutannya teman-teman. Terakhir ngaceng 99 kali. Jangan lupa terakhir muncrat. Harus ada kata muncrat. Nanti penutupnya baru jauh. Wah, iya. Ini tentangnya udah 200 tahun. Langsung bawa pulang ya? Iya, bawa pulang. Mendingan langsung dibuka aja praktek dulu. Buka ya? Iya. Ya banyak ritual-ritual mereka yang kemudian dikait-kaitkan dengan kalimat-kalimat thayyibah ya di dalam agama Islam. Ya seperti Bismillahirrahmanirrahim, ya kalimat tauhid dan lain sebagainya. Ya baru kemudian melakukan ritual tersebut. Ya, dan menurut saya ya ini adalah bentuk pelecehan terhadap kalimat-kalimat yang mulia di dalam Islam tadi teman-teman. Ya, dan ini ya seakan-akan yang mereka lakukan itu ya berasal dari agama Islam. Seakan-akan apa yang mereka lakukan adalah bagian dari ajaran agama Islam. Ya padahal di dalam ajaran agama Islam ya nggak ada yang seperti itu. Ya bahkan terlarang teman-teman. Ya kan tatayur. Ya tatayur itu kan menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak masuk akal dengan perkara takdir. Ya atau merasa sial karena sesuatu. Ya itu termasuk dalam kesyirikan. Dan itu nggak boleh di dalam ajaran agama Islam. Ya jadi terserah saja lah ya. Misalnya Anda mau bikin ajaran baru, Anda mau bikin ritual baru, ya itu urusan Anda. Tetapi jangan kemudian Anda kait-kaitkan dengan agama Islam. Ya apalagi menyebarkannya kepada kaum muslimin. Ya sebab ketika kalian mengaitkan itu dengan agama Islam, ya kami akan menentangnya. Ya karena itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Di agama Islam itu sudah lengkap semua sebenarnya teman-teman. Ya ada doa biar rezeki kita ini lancar, ada doa biar semua hutang-hutang kita ini ya terlunasi. Ya seperti ya Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Terus ada doa untuk mempermudah urusan. Ya, bahkan sampai doa masuk kamar mandi pun itu sudah ada teman-teman. Ya diajarkan. Jadi di dalam agama Islam itu nggak ada itu yang namanya ritual ya gosok-gosok ya itunya ya. Yang apa? Ya bagian-bagian ya begitulah. Ya saya juga susah untuk ngejelasinnya teman-teman. Ya. Terus nanti banyak juga pasti yang komentar nih. MUI kemana nih? MUI kemana ya? Nah ini yang kemudian anehnya di sini sebenarnya teman-teman ya. Saya dapat kabar katanya ya sudah ada seorang tokoh perwakilan dari MUI yang datang ke ajarannya Pak Haji Dwi Susanto ya. Dan katanya ya itu membenarkan apa yang dilakukan oleh Pak Haji Dwi Susanto. Astagfirullah ya Allah ya. Agak aneh juga sih ya kalau ada pihak MUI yang membenarkan hal itu. Ya kasihan umat ini. Ya susah amat menjaga akidah mereka, menjaga nilai-nilai akidah mereka. Ya menjaga nilai-nilai syariat mereka di negara kita ini yang notabene-nya mayoritas muslim. Astagfirullah ya. Hati-hati teman-teman ya. Banyak hal-hal yang menyimpang yang mereka itu mengatasnamakan Islam. Padahal ya itu mereka bukan bagian dari syariat Islam yang mereka lakukan. Ya semoga video ini ya, memberikan kita ini lagi-lagi ya sebuah edukasi sehingga kita ini bisa lebih lebih hati-hatilah terhadap hal-hal yang semacam ini. Ya sehingga ke depan nantinya kita ini bisa semakin cerdas teman-teman. Kita bisa membedakan mana ajaran sesat, aliran sesat, dan mana yang memang benar-benar itu tidak menempatkan kita, ya atau menggiring kita kepada ya kesesatan. Ya semoga video yang singkat ini juga sampai kepada Pak Menteri Agama kita yang baru, ya karena sebenarnya kami rakyat Indonesia ini ya memiliki harapan yang besar terhadap kepemerintahan ya Pak Prabowo Subianto yang baru ini ya, presiden kita yang baru ini serta kabinet yang baru. Ya terkhusus di sini adalah ya Pak Menteri Agama kita, ya Pak Prof Nasaruddin Umar. Ya semoga ya benar-benar beliau ini menjalankan ya sesuai dengan ya bagaimana amanah yang beliau diberikan. Ya jadi tidak hanya beliau ini sibuk ya mendatangi gereja, mencium kening paus dan lain sebagainya. Ya semoga saja tidak seperti itu. Semoga saja Pak Menteri Agama kita ini yang memperhatikan kita umat Islam. Dan saya yakin ya, dan saya pasti ya sangat yakin bahwa Pak Menteri Agama kita ini ya masih memperhatikan kita umat Islam di negeri ini. Sekian, insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.